Rekan sekalian, ketika hari beliau meninggal dunia, sedikit saya bercerita. Kami pagi sampai siang masih ngobrol di grup WhatsApp. Karena pada Allah hari itu acara Hijrah Festival di Surabaya dibatalkan. Entah apa sebabnya. Ya silakan antum cari tahu sendiri. Acara Hijrah Fest di Surabaya itu melibatkan banyak tenan, banyak pedagang yang sudah menyiapkan barang dagangannya, terutama yang berhubungan dengan kuliner, makan dan minum. Banyak disiapkan ratusan porsi karena biasanya setiap acara Hijrah Fest selalu habis ludes. Itu sudah disiapkan semua, tidak tahu ternyata acaranya dibatalkan karena tidak mendapatkan izin. Banyak di antara mereka pedagang yang mengeluh, dengan sebagian yang menangis. Pak Stephen maju ke depan, beliau mendekati para pedagang-pedagang itu, beliau menyampaikan, ini semua dagangan biar saya yang beli, biar saya yang borong. Dia borong semua dagangannya, lalu dia bagikan kepada penduduk di sekitar sana. Masya Allah, tabarakallah. Itu hari terakhir beliau sebelum meninggal dunia. Asal maghrib beliau menolak untuk dibawa ke rumah sakit sampai Isya. Selesai sholat Isya, beliau karena sudah tidak kuat akhirnya dibawa ke rumah sakit. Belum sempat tertangani, beliau sudah meninggal dunia dengan sudah menyelesaikan semua tugasnya, menyelesaikan sholat 5 waktunya sampai Isya, dan melakukan begitu banyak kebaikan di hari terakhir hidupnya. Dan kalau kita melihat, mendengar banyak testimoni kebaikan-kebaikan tentang beliau, merinding diri ini. Pertanyaannya, apakah nanti kita bisa seperti beliau meninggal dalam keadaan orang memberikan testimoni terbaik, meninggal dalam keadaan begitu banyak amal solehnya. Beliau menyebut dirinya sebagai pemulung amal soleh, namun saya bilang beliau bukan pemulung, beliau itu konglomerat amal soleh. Beliau bukan pemulung, pemulung kan kecil-kecil saja yang diambil. Beliau konglomerat karena amalnya tidak. Kalau saya bilang tidak tertandingi, entah saya belum mendapatkan orang seperti beliau lagi hari ini, atau mungkin saya tidak tahu. Suatu ketika saya sedang diundang acara talk show di TV One. Saya dan beliau satu frame. Acara talk show, saya duluan, beliau selanjutnya mengisi acara talk show tersebut. Para presenter itu menanyakan, kok bisa ada seorang mu'alaf yang menyedekahkan 12 miliar hartanya untuk dibagi-bagikan berupa bentuk APD, hazmat gratis kepada para tenaga medis dan orang yang membutuhkan. Jadi selama pandemi beliau menghabiskan rumahnya, mobilnya sekitar 12 miliar itu untuk dibuatkan APD gratis dan dibagi-bagikan semua kepada tenaga medis yang membutuhkan. Di saat APD begitu mahal dan langka, ada seorang bernama Stephen Indra Wibowo yang mengeluarkan hartanya untuk membuat APD gratis. Entah sudah berapa ribu orang yang dia islamkan. Bahkan suatu kisah menarik di Masjidil Haram, beliau sempat mengislamkan satu camp yang isinya para pekerja yang non-muslim, ya, karena sedang renovasi Masjidil Haram, sampai beliau ditegur oleh Syekh Sudais. Antum kenal saya? Kata Syekh Sudais. Siapa tidak kenal antum, Syekh? Kata beliau, Syekh Sudais, selama saya di sini, saya lahir di Mekah, sampai sekarang saya mengimami di Masjidil Haram, saya belum pernah melihat ada orang masuk Islam di Masjidil Haram. Baru saya melihat antum mampu mengislamkan sebegitu banyak orang. Dan beliaulah Stephen Indra. Saya bukan memuji orang, karena mengambil hikmah dari orang yang sudah meninggal itu baik. Beliau mu'alaf di umur 19 tahun. Sekarang ketika meninggal dunia umur beliau 41 tahun. 22 tahun beliau menjadi muslim, amalnya jauh melampaui usianya. Beliau pernah bercerita ketika awal-awal beliau menjadi seorang muslim, beliau itu sempat bertengkar hebat dengan keluarganya, karena beliau punya keluarga dari kalangan gereja, orang tuanya pendeta. Sempat dipukul sampai beliau terluka, dirawat di rumah sakit. Ketika hari pertama di rumah sakit, didatangi oleh tim pengacara keluarganya, disodorkan sebuah surat. Apa itu isinya? Adalah pelepasan hak waris bagi seorang Stephen Indra. Jadi
beliau tidak lagi menjadi ahli waris dan keluarganya karena keputusannya belum Islam. Apa jawab beliau? Tidak apa-apa, saya melepaskan dunia, insya Allah saya akan mendapatkan akhirat. Jamaah sekalian, banyak hal membuat saya merinding kalau ngomong tentang beliau. Beliau mengamalkan sekali hadis Rasulullah SAW, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu ila min salasin." Kalau manusia meninggal dunia, putus semua urusannya, putus semua amalnya, putus semua perkaranya, kecuali 3 hal saja kata Rasulullah SAW. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Itu beliau pegang sekali, sedekah jariyah. Karena itu beliau selalu broadcast kepada kami tentang wakaf Quran di Masjidil Haram. Ayo siapa yang wakaf Quran? Siapa yang wakaf Quran? Wakaf kursi-kursi. Ya, kalau antum umroh atau haji pasti antum akan lihat banyak Quran di Nabawi, di Masjidil Haram. Ada kursi-kursi untuk duduk. Itu boleh jadi salah satu yang beliau inisiasi. Beliau sudah tidak ada sekarang, tapi masya Allah, Qurannya masih dibaca, kursinya masih dipakai sholat. Rumah tahfiz, sumur air, resapan segala macam beliau bangun. Beliau punya usaha kafe kopi, itu beliau menghidupkan ribuan orang petani kopi. Sudah tidak tersebut lagi bagaimana kebaikan-kebaikan beliau, masya Allah, tabaraka. Mengalir pasif income. Beliau sudah meninggal dunia, tapi kebaikannya mengalir. Sampai sekarang pun akun Instagramnya masih hidup, yang dihidupkan oleh timnya. Allah, amalan beliau tetap jalan walaupun beliau sudah meninggal dunia. Ini menjadi PR besar buat kita hadirin sekalian. Bisakah kita memiliki amal yang melampaui usia kita hari ini? Sudah apa yang kita siapkan kalau nanti kita mati, kita masih mendapatkan pahala? Karena hari ini kita masih sibuk saja kumpulin untuk dunia kita. Kita sibuk membangun rumah kita, merenovasi dengan cantik, dengan mewah agar rumah kita megah di dunia. Tapi apakah kita sudah berpikir kita sudah punya rumah tidak di akhirat? Kita sudah mencicil membangun belum di akhirat untuk rumah kita? Kita sibuk memikirkan mengumpulkan harta, menabung, deposito di bank dan sebagainya. Sudahkah kita membuat deposito untuk akhirat kita? Sudahkah kita menyiapkan orang-orang yang akan selalu mendoakan kita tatkala kita meninggal dunia? Sekalian, kehilangan besar dakwah ini, kehilangan besar agama ini. Kalau orang-orang seperti saya berceramah itu banyak di mana-mana. Saya tidak menganggap saya spesial, biasa. Orang kayak saya ini biasa, banyak bisa bicara, bisa berdakwah itu banyak. Tapi orang-orang yang memfasilitasi dakwah dengan sebegitu luar biasanya, tidak terkenal karena dia tidak muncul di panggung. Dia selalu berada, kalau saya ajak foto dia nggak mau, kami di belakang Ustaz. Tugas saya membawa sandal antum, itu yang selalu beliau sampaikan kepada kami. Allah. Dan kami sekarang tidak punya lagi seorang penitip sandal yang mungkin amalnya jauh lebih hebat dibanding saya, dibanding kami. Amalah kami. Itu yang membuat saya ngiri, itu membuat saya sangat kehilangan Iman Indra itu. Sedekah jariyah itu luar biasa. Awal ilmin yuntafa'u bihi, yang bilang beliau tidak berilmu, masya Allah, ilmunya beliau itu bahkan melampaui kami. Ilmu apa sih? Ilmu apa saja? Beliau itu seorang barista kelas internasional. Beliau sedang mendidik begitu banyak barista. Ya. Tidak mau dibayar, bayar seikhlasnya. Begitu banyak orang yang terhidupi oleh ilmu yang beliau sampaikan kepadanya, gratis, bayar seikhlasnya. Ketiga, awaladin sholihin yad'u lahu, anak beliau 3 perempuan semuanya, tapi anak-anak idealis beliau banyak sekali. Karena barisan MCI di seluruh Indonesia, alam siapa Indonesia itu banyak. Sampai di ujung hidupnya beliau pernah memberikan tausiah yang saya ingat. Saya ingin membuat MCI ini tidak identik dengan Coach Stephen, karena selama ini orang identikly itu dengan MCI Stephen Indra, MCI Stephen Indra. Saya ingin membuat MCI ada atau tidak ada, saya tetap berjalan. Itu pesan-pesan di ujung-ujung hidup beliau. Allahu Akbar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga akan bermunculan Coach Stephen yang baru yang menjadi mesin untuk dakwah ini. Dakwah ini tidak mengurangi orang yang berbicara, orang
tidak kurang, dakwah ini kurang orang-orang yang mampu memfasilitasi kebaikan-kebaikan. Kita butuh para pejuang-pejuang yang gila, yang kadang-kadang berpikir tidak masuk akal untuk agama ini. Ini yang kita butuhkan hari ini. Sebegitu banyak kita kumpul hari ini, entah ada siapa di antara kita yang bisa berperan seperti itu. Surga merindukan. Surga merindukan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang pada beliau, umur 41, masih muda. Beliau sudah meninggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah akan melahirkan para pejuang-pejuang dakwah di kalangan kita semua yang mampu mengangkat agama ini, menegakkan agama ini, membuat Islam jaya kembali di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa bil hakim. Aku qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.